There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga tentunya ya teman-teman. Jangan pernah bosan-bosan nontonin video aku yang sederhana ini ya. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil ya dari video aku. Buang buruknya, ambil baiknya, dan semoga bisa memotivasi kalian semua. Nah, di sini aku mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang udah nonton video aku ya, yang udah ngeklik video aku, dan yang baru nemu channel aku, selamat datang. Terima kasih aku ucapkan. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur ya teman-teman, kalian dengan menonton video aku ini, kalian tuh membantu aku banget. Soalnya tanpa kalian aku tuh bukanlah apa-apa. Nah, ini tuh adalah rutinitas di pagi menjelang siang ya teman-teman. Maaf aku sedikit jelimet. Jadi aku tuh pulang ngantar kakak Riri sekolah, terus di sini tuh aku langsung cuci piring mumpung airnya tuh hidup. Kalau mati nanti nggak sempat cuci piring lagi. Nah, terus ini aku tadi kan ngantar kakak Riri sempat belanja gitu ya. Soalnya kan aku belanjanya harian, jadi ini aku bongkar dulu belanjaan aku. Aku beli percabean sama perbawangan aja sih teman-teman. Pokoknya belanja secukupnya ya untuk sementara ini, karena memang untuk harga-harga di daerah aku tuh masih luar biasa naik daunnya ya teman-teman. Jadi kalau aku harus belanja mingguan, budgetnya tuh pasti bakalan bertambah 2 kali lipat. Soalnya harga-harga tuh 2 kali lipat naiknya dari yang waktu aku pertama belanja mingguan gitu ya. Jadi untuk sementara ini aku belanjanya tuh harian dulu, karena aku kan nggak kerja ya teman-teman. Jadi tuh aku harus bisa mengatur keuangan yang dikasih sama suami. Jadi aku tuh harus pinter-pinter. Kalau aku belanjain ke belanjaan mingguan semua, nanti aku tuh nggak punya pegangan gitu loh teman-teman. Makanya aku belanjanya harian gitu. Nah, ini tadi tuh aku habis 20.000, aku udah bisa dapat cabai banyak gini. Ini tuh bisa untuk 3 hari ke depan. Jadi untuk 3 hari ke depan tuh aku nggak perlu beli cabai lagi gitu. Paling beli apa yang habis, kayak tomat kah atau apakah gitu ya. Pokoknya ya pinter-pinter kita lah ya teman-teman dalam mengatur keuangan perekonomian kita, karena kita yang tahu kita sendiri, keuangan kita sendiri itu hanya kita yang tahu. Jadi hanya kita yang bisa mengaturnya. Jadi kalau kita nontonin video kayak orang belanja mingguan, belanja bulanan, mereka tuh udah mengatur perekonomian mereka sendiri. Jadi aku tuh sekarang bisanya atau mampunya tuh belanjanya harian dulu. Nanti kalau semua harga-harga sudah normal, semua harga-harga tuh udah kembali pulih, nggak melejit seperti ini, mungkin aku akan belanja mingguan lagi. Tapi kayaknya untuk protein hewani aku bakalan tetap belanja mingguan ya teman-teman. Soalnya untuk protein hewani itu aku lebih untung beli di pasar ikan gitu daripada aku beli di warung sayur atau warung ikan gitu. Lebih untung beli di langsung ke pabriknya ya, maksudnya langsung ke gudangnya. Jadi kalau untuk ikan aku masih tetap food prep, tapi kalau untuk percabean dan perbumbuan aku sekarang beli eceran dulu. Nah, ini tadi aku ada beli ikan patin. Ini tuh harganya 12.000 satu ekor. Ini tuh dapat 6 potong gitu ya teman-teman. Rencananya hari ini tuh aku pengen masak asam padeh ikan patin, karena aku tuh udah lama banget nggak makan ikan patin. Nah, ikan patin ini tuh kesukaan suami aku banget ya, karena dagingnya yang lembut dan nggak terlalu banyak durinya. Udah gitu untuk anak-anak, ikan patin ini tuh banyak banget gizinya ya teman-teman. Dulu aja waktu anak-anak masih bayi, MPASI-nya tuh sering aku bikin ikan patin, karena katanya ikan patin ini bagus banget untuk anak-anak. Nah, di sini ikan patinnya udah selesai aku cuci ya teman-teman. Tadi aku kasih perasan jeruk, cuman gak kerecord karena aku lupa onin HP-nya. Ya kayak gitulah ya teman-teman, kalau kita tuh bikin video tuh kayak buru-buru gitu ya. Jadi
banyak lupanya gitu. Aku tuh susah banget gitu kalau masak-masak ini dilambat-lambatin, soalnya kan memang ini tuh aku masaknya di waktu yang pas gitu. Nanti next kayaknya aku tuh harus bisa pinter bagi waktu lagi biar cara pengambilan video aku lebih bagus lagi, karena aku tuh sekarang lagi memperbaiki kualitas video ya teman-teman ya. Walaupun aku tuh masih pemula dan aku tuh masih baru banget sih di bidang content creator ini, tapi aku pengen menghasilkan video atau berkarya dengan video sendiri yang kreatif gitu ya teman-teman, yang bisa seperti orang lain gitu. Maksudnya aku tuh bisa menyeimbangi cara pengeditan gitu. Sebenarnya bukan menyeimbangi sih, caranya aku mempelajari seperti orang gitu, bisa biar aku tuh juga tahu cara yang bagus ngedit gitu. Makanya aku selalu nonton vlog orang lain gitu ya. Di saat aku tuh betah di vlog itu, di saat aku tuh nonton vlog itu tuh dengan serius dari awal sampai akhir, aku perhatiin kenapa aku bisa betah menonton video itu. Nah, di situ aku petik motivasi dan aku ambil pelajaran bagaimana cara dia ngambil video, bagaimana cara dia dubbing, bagaimana cara dia mengeditnya, itu aku pelajari semua. Jadi aku nih bukanlah senior ya teman-teman, aku nih adalah seorang pemula yang masih berada di titik nol. Jadi belum ada yang harus aku banggain gitu. Cuman yang sekarang aku banggain itu aku masih bisa bertahan meskipun aku tidak mendapatkan apa-apa, tapi di sini aku masih bisa bertahan lanjut untuk menghibur kalian, karena sekarang ini tuh bukan terobsesi dengan cuannya lagi, tapi aku terobsesi untuk selalu berteman dengan kalian. Karena dengan membaca kolom komentar, aku tuh semangat, banyak banget orang-orang yang peduli dan memberikan aku semangat. Jadi aku tuh jadi semangat untuk bikin kontennya selalu. Ya, untuk hadiah atau gaji itu menurut aku hanya bonus yang memang dibayar dari hasil jerih payah kita. Karena membuat konten itu nggak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Banyak yang bilang cuman bikin video IRT itu gampang banget, mudah banget. Tapi ketika mereka menjalankannya, mereka tuh belum tentu bisa seperti apa yang kita lakukan. Jadi jangan pernah anggap remeh seorang konten kreator, karena seorang konten kreator tuh udah siap menanggung resiko kalau dia tuh harus masak lebih lama, terus dia tuh harus memvideokan step by step. Selain kita mendapat hujatan dan bulinan, mungkin kita tuh kan kayak dibilang lebay gitu ya, karena apa-apa tuh direkam gitu. Cuman untuk saat sekarang ini tuh merekam segala sesuatunya itu menurut aku enggak apa namanya, nggak jadi peristiwa yang langka gitu ya, karena di sekarang ini tuh kayak merekam sesuatu kerjaan, lagi belanja atau apalah, itu tuh sekarang menjadi kayak rame gitu, kayak semua orang melakukannya gitu kan. Apalagi semenjak gincar-gincar FB Pro, itu semua kalangan sudah mulai terjun ke konten kreator. Cuman untuk aku pribadi, aku masih setia di YouTube, karena di YouTube lah awal pertama aku merintis dan berkenalan dengan teman-teman semua. Intinya dimanapun kita mengambil peruntungan nasib, semoga kita bisa sukses dan semoga kita tuh bisa menjalaninya dengan sehat, dengan ikhlas ya teman-teman. Intinya jangan terlalu terburu-buru dan jangan terlalu berharap tinggi ya teman-teman, karena kalau kita terlalu berharap tinggi itu yang akan menyebabkan kita down dan kita tuh akan memilih putus dari kegiatan merekam-rekam gitu ya. Karena banyak banget yang katanya tuh down gara-gara dengan hasilnya yang gak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi aku tuh gak pernah berharap dan gak pernah membayangkan yang sesuai, yang lari dari jalur ekspektasi aku, karena aku takut nanti down gitu ya. Jujur sekarang ini tuh kayak dolar, jam tayang itu jarang banget aku lihat. Bahkan untuk membuka YouTube Studio itu aja tuh kayak pas upload udah gitu, aku tuh hanya lihat sekilas-kilas. Karena kalau aku pantengin terus itu bakalan bikin kita sakit hati dan bakalan bikin kita down ya teman-teman. Makanya paling aku tuh hanya ngecek sekilas, karena aku tuh kan mau edit thumbnail atau apanya lagi di YouTube Studio, pasti kan kelihatan. Untuk sekarang memang lagi turun anjlok banget ya untuk views dan dolar aku. Bahkan dolar aku, pendapatan aku di bulan Februari ini tuh di bawah dari gaji aku yang bulan-bulan kemarin gitu ya teman-teman. Pokoknya ini tuh paling rendah ya di bulan Februari ini. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi ya udah aku jalanin aja. Semoga aja nanti bisa berubah lagi seperti sedia kala ya teman-teman.
Nah, di sini tuh kita lanjut aja ke video. Jadi aku tadi udah bikin bumbu untuk asam padehnya. Untuk bumbu asam padeh tuh simple ya, mungkin kalian sudah ngerti. Kalau aku sendiri cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, jahe, kunyit, dan lengkuas. Untuk yang lain aku jarang pakai, soalnya aku tuh kurang paham gitu ya untuk bikin perbumbuan. Biasanya kalau bikin yang aneh-aneh dan ribet-ribet, aku tuh beli aja bumbu jadi sama orang India gitu ya. Cuman sekarang karena aku tuh masaknya sedikit-sedikit, soalnya aku tuh setiap mau makan baru masak gitu ya teman-teman. Jadi ini aku bikin aja bumbunya sendiri biar lebih segar. Oke, di sini tuh aku mau kurangin dulu minyaknya karena minyaknya ini banyak banget ya teman-teman untuk sambalnya. Jadi di sini aku kurangin dulu untuk si minyaknya. Nah, di sini tuh aku tuh mau numis bumbu si asam padehnya. Kalau di Padang tuh bumbu asam padehnya tuh nggak ditumis gitu ya, langsung dikasih air gitu. Cuman kalau aku lebih suka ditumis dulu teman-teman, biar rasanya tuh nggak terlalu langu dan pedes gitu ya. Jadi enak seger. Mungkin banyak macam cara memasak asam padeh ini ya teman-teman, cuman di aku tuh diajari seperti ini. Kalau seandainya ada kesalahan dari cara memasak aku, mohon dikoreksi ya teman-teman, dan mohon ditulis di bawah kolom komentar. Ini tuh ikan patinnya aku masukin ke dalam si bumbunya biar dia tuh ngeresap gitu ya. Nanti belakangan baru aku kasih airnya. Ini tuh ikan patinnya banyak ya teman-teman dan cukup besar, lumayan. Aku beli tadi sekitar 4 onan dan itu harganya 12 ribuan aja. Dengan uang 12 ribu aku sudah bisa makan ikan patin walaupun hanya sekali makan ya. Tapi udah dapat untuk pasu, untuk anak-anak juga. Kalau kita beli satu bungkusnya tuh 6.000, satu potongnya tuh 6.000. Nah, itu hanya kita sendiri yang makannya. Jadi banyak untungnya kalau kita masak ya teman-teman. Sekarang ini tuh kayak jarang banget makan di luar dan jarang banget aku beli sayur jadi gitu. Soalnya entah kenapa kayak berasa sayang aja. Kalau aku masak sendiri jauh lebih banyak dan untuk kualitas masaknya tuh aku bisa menjaganya. Kalau kita beli sayur masak kita nggak tahu kan dia pakai cabai apa, pakai bawang apa, terus tomatnya gimana kita nggak tahu gitu. Jadi kalau kita masak sendiri kita tahu kebersihan dan kualitas dari masakan dan bumbu yang kita pakai. Cuman itu kembali ke keyakinan masing-masing. Mungkin banyak sebagian yang kayak beli aja deh daripada masak gitu, capek. Ada juga ya teman-teman. Ya kita saling menghormatin aja dengan keputusan banyak orang. Oke, di sini tuh aku karena lihat untuk asam padehnya tuh nggak punya teman dan dia tuh kesepian. Jadi aku masakin temennya ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku pengen banget masak bakwan jagung untuk temen si asam padehnya biar nanti nggak terlalu terlalu satu aja menunya gitu ya. Jadi di sini aku masak bakwan dulu. Nah, di sini tuh aku masukin tahunya ya teman-teman dan aku kasih cabai rawit. Ini tuh nanti untuk digigit-gigit gitu. Itu cabai rawitnya paling aku aja yang makan nanti ya teman-teman. Nah, di sini aku kasih seasoning atau bumbu-bumbunya. Aku cuman pakai bawang. Aku pakai garam, gula sama Royco atau kaldu jamur, kaldu ayam ya teman-teman. Dan itu bukan merek Royco, Masako. Maaf ya salah sebut karena aku tuh udah kebiasaan pakai itu. Jadi aku selalu sebutin itu. Oke deh teman-teman, ini tuh udah mau masak ya. Ini aku asam padeh aku tuh rasanya nikmat. Ternyata aku tuh lupa masak nasi teman-teman. Ternyata nasi aku tuh tinggal sedikit. Ini tuh adalah salah satu kebiasaan buruk aku ya teman-teman. Biasanya tuh sayur udah pada mateng, si nasinya belum aku masak gitu ya. Kalian pernah ngalamin gak sih teman-teman kejadian seperti itu? Kalian udah lapar banget, ternyata waktu masak nasi itu untuk lampunya tuh nggak dihidupin lah, atau lupa masak nasi lah. Aku keseringan gitu ya teman-teman. Kadang aku tuh lupa masak nasi gitu. Nah, di sini aku cuci dulu untuk berasnya. Aku masaknya sedikit aja untuk makan pagi ini karena nanti aku mau beli beras lagi. Soalnya beras aku udah habis ya teman-teman, tinggal ini. Nah, siapa nih yang masih takar beras itu pakai jari? Ayo tunjuk tangan. Di sini aku kalau nakar masak itu pakai jari ya teman-teman. Karena aku tuh belum paham gitu kalau nggak diukur. Biasanya kalau nggak kekerasan ya kelembutan gitu ya. Cuman kalau diukur itu pas banget sama selera gitu, matangnya merata.
Nah, ini untuk asam pade aku udah masak teman-teman. Di sini tuh aku mau salin ya ke tempatnya, aku taruh ke piring. Nah, ini tuh aku bagi dua gitu karena ini tuh cukup untuk 2 kali makan gitu ya untuk keluarga kecil aku. Hari ini kalian masak apa teman-teman? Ada yang samaan gak sih masaknya sama aku? Bisa share di kolom komentar ya teman-teman. Atau kalian hari ini masak apa juga bisa tulis di kolom komentar biar aku nanti bisa niru atau nyontek ya. Soalnya paling capek banget mikir menu setiap hari, kadang-kadang tuh sampai scroll TikTok dan lihat FB menu-menu harian gitu ya teman-teman, dan biasanya baru aku tiru-tiruin gitu. Nah, ini kuah asam padenya tuh seger banget, kental ya teman-teman. Ini tuh aku pas dubbingnya tuh jadi kepengen bikin lagi karena ini videonya udah 2 hari yang lalu gitu. Nah, ini tuh aku mau bikin bakwannya. Untuk waternya aku tuh iris tipis-tipis gini, aku parut tipis-tipis ya biar rasanya lebih enak dan gurih. Nah, di sini tuh aku udah selesai, nggak pakai jagung ya teman-teman karena aku tuh nggak punya stok jagung, jadi cuman pakai wortel sama pakai kul gitu ya, kayak bakwan biasa lah ya teman-teman. Nah, di sini aku siapin wajan aku, lanjut di sini aku kasih minyak juga tadi, dan di sini aku mau cuci dulu untuk si bakwannya. Alhamdulillah ya teman-teman, kali ini menu aku menu favoritnya Pak Suami, dan alhamdulillah sudah masih diberi rezeki sama Allah untuk bisa masak-masak seperti ini. Jangan lupa bersyukur ya intinya teman-teman. Pokoknya apapun pangkat kita sekarang, apapun titel kita sekarang, jangan pernah menyombongkan diri dan selalu bergaullah dengan orang-orang biasa agar kamu bisa selalu melihat ke bawah. Itu yang membuat kamu akan banyak-banyak bersyukur ya teman-teman. Contohnya aku sendiri sering lihat orang-orang yang di bawah aku kehidupannya gitu, kakek-kakek tua yang gak punya rumah, yang inilah. Jadi aku tuh kayak lihatin itu, aku sekarang banyak bersyukur. Semoga nanti hari tua aku nggak seperti itu gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, ini step terakhir. Alhamdulillah aktivitas aku hari ini kelar, udah siap masakannya. Aku tinggal sajikan ke meja makan dan aku makan bersama-sama suami dan anak-anak aku. Terima kasih banyak aku ucapkan kepada teman-teman semua ya yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Yang udah subscribe saat datang di channel aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Dan aku maaf belum bisa balas satu-satu kolom komentar kalian karena kesibukan dunia nyata aku. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu ya video aku. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.